Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Septrilia, NIM F202001144 dari Universitas Mandala Waluya Kendari, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Farmasi kelas A3. Video kali ini saya akan membahas tentang hubungan kuantitatif struktur aktivitas golongan antihistamin. Baik, kita masuk di slide pertama, yaitu pengertian antihistamin. Histamin atau beta-imidazol letilamin merupakan senyawa normal yang ada dalam jaringan tubuh. Disintesis dari L-histidin oleh enzim histidin dekarboksilase. Enzim histidin dekarboksilase merupakan suatu enzim yang banyak terdapat di sel-sel parietal, mukosa lambung, sel mast, basofil, dan susunan saraf pusat. Histamin berperan pada berbagai proses fisiologis penting seperti regulasi sistem kardiovaskular, otot halus, kelenjar ekskorin, sistem imun, dan fungsi sistem saraf pusat. Next, kita masuk. Selanjutnya ada fungsi dan efek histamin. Histamin memegang peranan utama pada proses peradangan dan sistem daya tahan tubuh. Adapun efek histamin bagi tubuh, yang pertama itu ada kontraksi otot-otot polos bronkus, usus, dan rahim. Yang kedua ada vasodilatasi semua pembuluh sehingga menurunkan tekanan darah. Yang ketiga ada memperbesar permeabilitas kapiler yang berakibat edema dan pengembangan mukosa. Yang keempat, memperkuat sekresi kelenjar ludah, air mata, dan asam lambung. Dan terakhir, stimulasi ujung-ujung saraf sehingga menyebabkan eritema dan gatal-gatal. Kita masuk di mekanisme kerja histamin. Histamin dapat menimbulkan efek bila berinteraksi dengan reseptor histamin, yakni reseptor H1, H2, H3, dan H4. Interaksi histamin dengan reseptor H1 menyebabkan kontraksi otot-otot polos, usus, dan bronkis, meningkatkan permeabilitas vaskular, dan meningkatkan sekresi mukus. Interaksi dengan reseptor H1 juga menyebabkan vasodilatasi arteri sehingga menyebabkan pruritik, dermatitis, dan urtikaria. Efek ini diblok oleh antagonis H1. Interaksi histamin dengan reseptor H2 dapat meningkatkan sekresi asam lambung dan kecepatan kerja jantung. Peningkatan sekresi asam lambung dapat menyebabkan tukak lambung. Efek ini diblok oleh antagonis H2. Reseptor H3 adalah reseptor histamin yang baru ditemukan pada tahun 1987 oleh Arang dan kawan-kawan, yang terletak pada ujung saraf jaringan otak dan jaringan perifer yang mengontrol sintesis dan pelepasan histamin. Mediator alergi lain dan peradangan. Efek ini diblok oleh antagonis H3. Reseptor H4 paling banyak ditemukan pada sel basofil dan sumsum tulang. Reseptor ini juga ditemukan di kelenjar timus, usus halus, limpa, dan usus besar. Perannya hingga saat ini belum banyak diketahui. Reseptor ini tampaknya terlibat dalam diferensiasi sel hematopoietik dan memodulasi fungsi sistem imun. Next, antihistamin. Antihistamin adalah obat dapat mengurangi atau menghilangkan kerja histamin dalam tubuh melalui mekanisme penghambatan bersaing pada sisi reseptor H1, H2, dan H3. Efek antihistamin bukanlah suatu reaksi antigen antibiotik karena tidak dapat menetralkan atau mengubah efek histamin yang sudah terjadi. Antihistamin pada umumnya tidak dapat mencegah produksi histamin. Antihistamin bekerja terutama dengan menghambat secara kompetitif atau bersaing interaksi histamin dengan reseptor histamin. Berdasarkan hambatan pada reseptor,
Histamin antihistamin dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, antagonis H1 terutama digunakan untuk pengobatan gejala-gejala akibat reaksi alergi. Yang kedua, antagonis H2 digunakan untuk mengurangi sekresi asam lambung pada pengobatan penderita tukak lambung. Dan yang terakhir, ada antagonis H3. Belum digunakan untuk pengobatan, masih dalam proses penelitian lebih. Next, kita masuk di bagian nomor 1 yaitu antagonis H1. Antagonis H1 sering disebut juga antihistamin klasik, adalah senyawa yang dalam kadar rendah dapat menghambat secara bersaing kerja histamin pada jaringan yang mengandung reseptor H1. Digunakan untuk alergi, anti mabuk, anti Parkinson, anti batuk, sedatif, anti psikotik, serta anestesi setempat. Hubungan struktur dan aktivitas antagonis 1 yaitu antihistamin yang memblok reseptor H1 secara umum mempunyai struktur sebagai berikut. Next, secara umum antagonis H1 digunakan dalam bentuk garam-garam HCl, sitrat, fumarat, fosfat, dan maleat untuk meningkatkan kelarutan dalam air. Berdasarkan struktur kimianya, antagonis H1 dibagi ke dalam 6 kelompok, yakni yang pertama turunan amino alkil, kedua turunan etilendiamin, ketiga turunan alkilamin, keempat turunan piperazin, kelima turunan fenotiazin, dan yang terakhir keenam turunan lain-lain. Ada pula antagonis H1 generasi kedua yang dikembangkan untuk mengurangi efek sedasi dan efek koligagenerik serta adrenergik yang tidak diinginkan dari antagonis H1 generasi pertama antihistamin klasik. Yang pertama turunan ether amino alkil. Adapun rumusnya yaitu ArCH2 CHO CH2 CH2N CH32. Adapun hubungan struktur dan aktivitasnya ada 3. Yang pertama, pemasukan gugus Cl, Be, dan OCH3 pada cincin aromatik akan meningkatkan aktivitas dan menurunkan efek samping. Yang kedua, pemasukan gugus CH3 pada posisi cincin aromatik juga dapat meningkatkan aktivitas, tetapi pemasukan pada posisi O akan menghilangkan efek antagonis H1 dan akan meningkatkan aktivitas antikolinergik. Dan terakhir yang ketiga, senyawa turunan ether amino alkil mempunyai aktivitas antikolinergik yang cukup bermakna karena mempunyai struktur mirip dengan ether amino alkohol, suatu senyawa pemblok kolinergik. Next, adapun gambar tabel 5.1 struktur senyawa turunan ether amino alkil, di mana pada tabel tersebut sudah ada struktur kimia, nama obat, serta dosisnya. Next, yang kedua ada turunan etilendiamin, merupakan antagonis H1 dengan rumus efektifan yang cukup tinggi meskipun menekan sistem saraf dan iritasi lambung cukup besar. Hubungan struktur antagonis H1 turunan etilendiamin dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, triple namain HCl mempunyai antihistamin sebanding dengan difenhydramine dengan efek samping lebih rendah. Yang kedua, ada antazolin HCl mempunyai aktivitas antihistamin lebih rendah dibanding turunan etilendiamin. Yang ketiga, methylhydrolin nafadisilat, strukturnya yang mengandung rantai samping amiopropil dalam sistem heterosiklik karbolin dan bersifat kaku. Di bawah ini terdapat gambar tabel 5.2 struktur senyawa dari turunan etilendiamin. Next, kita masuk di turunan alkilamin, merupakan antihistamin dengan indeks terapeutik cukup baik dengan efek samping dan toksisitasnya sangat rendah. Adapun hubungan struktur antagonis H1 dengan turunan alkilamin dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, feniramin maleat
merupakan turunan alkilamin yang mempunyai efek antihistamin H1 terendah. Yang kedua, CTM merupakan antihistamin H1 yang populer dan banyak digunakan dalam sediaan kombinasi. Yang terakhir, dimetidin maleat, aktif dalam bentuk isomer levo. Adapun tabel 5.3 pada struktur turunan alkalamin. Kemudian kita masuk di turunan piperazin. Turunan ini mempunyai efek antihistamin sedang dengan awal kerja lambat dan masa kerjanya relatif panjang. Rumus umum senyawa H1 turunan piperazin terlihat pada gambar 5.3. Kemudian hubungan struktur antagonis H1 turunan piperazin dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, homokloriciclizin mempunyai spektrum kerja luas, merupakan antagonis yang kuat terhadap histamin serta dapat memblok kerja bradykinin dan SRSA. Yang kedua ada hidroksisin, dapat menekan aktivitas tertentu subkortikal sistem saraf pusat. Yang terakhir, oxatomid merupakan anti alergi baru yang efektif terhadap berbagai reaksi alergi. Mekanismenya menekan pengeluaran mediator kimia dari sel mat sehingga dapat menghambat efeknya. Adapun gambar 5.4 di bawah ini menunjukkan struktur senyawa turunan piperazin beserta nama obat dan dosisnya. Next, turunan fenotiazin. Selain mempunyai efek antihistamin, golongan ini mempunyai aktivitas tranquilizer serta dapat mengadakan potensi dengan obat analgesik dan sedatif. Adapun gambar 5.5 di bawah ini menunjukkan senyawa turunan fenotiazin beserta nama obat dan dosisnya. Adapun hubungan struktur antagonis H1 turunan fenotiazin dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada promethazin. Promethazin merupakan antihistamin H1 dan aktivitas cukupan dengan masa kerja panjang. Yang kedua ada mequitazin. Antagonis H1 yang kuat dengan masa kerja panjang dan digunakan untuk memperbaiki gejala alergi. Yang ketiga ada oxomemazin. Mekanismenya sama seperti mequitazin. Dan terakhir ada pizotifeb, hidrogen fumarat, yang sering digunakan sebagai perangsang nafsu makan. Next, kita masuk di antagonis H1 AH1 generasi kedua. AH1 generasi pertama klasik atau pada umumnya menimbulkan efek samping sedasi dan mempunyai efek seperti senyawa kolinergik dan adrenergik yang tidak diinginkan, oleh karena itu dikembangkan AH1 generasi. Contohnya senyawa AH1 generasi kedua adalah terfenadin, fexofenadin, astemizol, cefarantin, loratidin, cetirizin, taxifilin, dan sodium kromolin. Karakteristik dan senyawa AH1 generasi kedua tersebut diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, terfenadin. Terfenadin merupakan AH1 selektif yang relatif tidak menimbulkan efek sedasi dan antikolinergik. Senyawa tidak berinteraksi dengan reseptor alfa dan beta adrenergik karena tidak mampu menembus tawar darah otak. Terfenadin efektif untuk pengobatan alergi rintis musiman, pruritik, dan urtikaria kronik. Metabolit utama terfenadin adalah fexofenadin yang juga merupakan AH1 yang poten. Terlihat pada gambar 4.4 di bawah rumus struktur dari terfenadin dan fexofenadin. Next, kita masuk di bagian nomor kedua, yaitu aksrifasin atau simplex, merupakan senyawa dengan lipofilisitas yang rendah sehingga senyawa kulit menembus sawar darah otak. Oleh karena itu tidak menimbulkan efek samping sedasi.
Akrifastin digunakan untuk alergi kulit yang kronis. Adapun pada gambar di bawah yaitu 4.5 rumus struktur dari akrifastin. Yang ketiga ada astemizol, merupakan AH1 selektif yang kuat dan relatif tidak menimbulkan efek penekan sistem saraf pusat atau sedasi karena tidak mampu menembus sawar darah otak. Astemizol efektif untuk menekan gejala alergi rinitis, alergi konjungtivitas, dan urtikaria kronik. Terlihat pada gambar di bawah 4.1 rumus dari struktur astemizol. Next kita masuk di bagian keempat yaitu loratadin. Memiliki masa kerja panjang dengan efek sedasi dan efek antikolinergik yang rendah. Loratadin digunakan untuk meringankan gejala alergi rinitis, urtikaria kronik, dan yang lain. Terlihat pada gambar 4.7 rumus struktur dari loratadin. Kelima ada cetirizin, merupakan turunan benzidril yang mengandung gugus etoksikarboksilat. Mempunyai masa kerja yang panjang dengan aktivitas antagonis peliver yang selektif. Efek sedasi dan efek antikolinerginya rendah. Terlihat pada gambar 4.8 rumus struktur dari cetirizin. Next, kita masuk di bagian nomor 2 yaitu antagonis H2. Adalah senyawa yang secara langsung bersaing menghambat interaksi histamin dengan reseptor H2 sehingga dapat menghambat asam lambung. Senyawa antagonis H2 mempunyai struktur serupa dengan histamin yang mengandung cincin imidazol, tetapi yang membedakan adalah panjang gugus rantai sampingnya. Asam lambung dipengaruhi oleh histamin, gastrin, dan asetilkolin. Antagonis H2 menghambat secara langsung kerja histamin pada sekresi asam lambung dan menghambat kerja potensial histamin pada sekresi asam yang dirangsang oleh gastrin atau asetilkolin, sehingga histamin mempunyai efikasi intriksi dan efikasi potensial, sedang gastrin dan asetilkolin hanya mempunyai efikasi potensial. Adapun hubungan struktur dan aktivitasnya yaitu rumus struktur antihistamin AH2 ditampilkan pada gambar di samping 4.9. Struktur senyawa antihistamin AH2 sangat berpengaruh terhadap aktivitasnya. Perubahan atau modifikasi struktur senyawa antihistamin AH2 akan mengubah aktivitasnya yang dihasilkan. Perubahan atau modifikasi struktur senyawa antihistamin AH2 dapat dilakukan melalui modifikasi pada cincin rantai samping dan gugus N. Berikut penjelasan tentang pengaruh modifikasi struktur senyawa antihistamin AH2 dan aktivitasnya. Next, bagian A yaitu modifikasi pada cincin. Cincin imidazol dapat membentuk dua tautomer yaitu NH dan NH membentuk NH lebih dominan dan diperlukan untuk aktivitas antagonis H2 dan mempunyai aktivitas 5 lebih kuat daripada NH. Kemudian B, modifikasi pada rantai samping. Untuk aktivitas optimal, cincin harus terpisah dari gugus N oleh 4 atom C atau ekivalennya. Pemodokan rantai dapat menurunkan aktivitas antagonis H2, sedangkan penambahan panjang pada metilen dapat meningkatkan antagonis H2. Penggantian gugus metilen pada rantai samping dan isostereoketer maka dapat meningkatkan aktivitas antagonis. Dan terakhir bagian C, modifikasi pada gugus N. Penggantian gugus amino rantai samping dengan gugus guanidin yang bersifat kuat maka menghasilkan efek antagonis H2 lemah dan masih bersifat tersier antagonis. Penggantian gugus guanidin yang bermuatan positif dengan gugus thiourea yang tidak bermuatan atau tidak terinisasi pada pH tubuh dan bersifat polar serta masih membentuk ikatan hidrogen maka akan menghasilkan efek agonis dan memberikan efek antagonis H2 100 kali lebih kuat dibanding NH. Contohnya senyawa antihistamin AH2 yaitu simetidin, ranitidin, famotidin, roxatidin, asetat HCl,
proton pump inhibitor, serta omeprazol. Baik, itulah video penjelasan tentang hubungan kuantitatif struktur aktivitas golongan antihistamin dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.